Sini aku mau mencoba speedrun game legend zaman aku kecil dulu, yaitu Plants vs Zombie. Buat yang nggak tahu apa itu speedrun, jadi intinya kita itu harus nyelesain suatu game secara secepat mungkin. Speedrun itu sendiri ada berbagai macam kategori, mulai dari yang 100% story aja, dan banyaklah pokoknya. Versi PC yang paling cepat itu dipegang oleh nih Bulbasaur dengan waktu 3 jam 16 menit 36 detik. Anjay. Setelah aku scroll, ternyata aku menemukan orang Indonesia, coy. Ternyata ada orang Indonesia. Dia di peringkat 73. Wow. Langsung kita speedrun Plants vs Zombie versi Android tapi ya. Bang, kenapa nggak versi PC, Bang? Aku nggak punya gamenya. Kasihan Tuan, kasihan Nyonya. Untuk di stage awal ini kita dikasih satu tanaman, yaitu pea shooter. Dan kenapa pea shooter ku taruh di depan? Biar zombinya cepat mati. Sunflower. Ini penting sekali buat speedrun karena dia bisa memproduksi matahari. Semakin banyak matahari, semakin banyak pasukan kita, yang berarti semakin cepat zombinya mati. Di sini kita sudah mulai mengandalkan skill dan perhitungan. Karena di game ini ada istilah 50% rules, yaitu bila gelombang zombie yang sekarang muncul memiliki nyawa di antara 50% sampai 30%, otomatis gelombang zombie selanjutnya bakal keluar. Jadi kita harus perhitungan dalam menggunakan bom atau tanaman yang bisa insta-kill, kayak contoh compon, lombok merah. Karena bila kita ketemu tukang ember dan mas-mas rugby yang mana mereka memiliki HP yang banyak banget, tanpa adanya tanaman insta-kill, mau sampai sunflower gosong jadi kuaci juga nggak bakal kelar. Game ini juga memberikan mini game yang berbeda di setiap kelipatan level 5. Untuk mini game yang pertama adalah bowling. Ya, bowling. Dan di level ini tuh cukup membebani aku ya, karena yang keluar cuma kacang biasa doang. Sedangkan musuhnya enak banget itu kalau dikasih kacang yang bisa. Karena kita dapat RNG yang sampah di stage day hampir 40 menit dong. Gila. Bang, by the way, RNG itu apa, Bang? Ya, kira-kira penjelasannya seperti inilah kalau kamu nyari di Google. Tapi secara kasarnya, game itu membuat berbagai macam pola kejadian. Nah, kita sebagai player bakal dapat salah satu dari pola tersebut secara random. Jadi ada unsur hokinya juga sebenarnya, karena pola kejadian yang kita dapat bisa menguntungkan atau malah merugikan. Sekarang kita masuk ke stage malam, di mana tidak ada matahari yang bersinar. Ya iyalah. Di stage ini ada yang namanya jamur ungu yang bisa didapatkan secara gratis. Ya lumayan sih, walaupun nggak bagus-bagus banget. Namanya gratis ya, siapa yang nggak mau coba. Di stage malam, tanaman pengganti bunga matahari adalah jamur kuning ini. Karena harganya yang lebih murah. Walaupun awalnya cuma menghasilkan 15 matahari doang, tapi semakin lama jamurnya bakal semakin besar dan dapat menghasilkan 25 matahari. Setelah itu kita dapat jamur kumur-kumur. Meanwhile, dari zaman aku kecil main game ini sampai sekarang, aku tuh nggak pernah tahu ini tanaman apa coba. Bentuknya tuh kayak skop dan bisa makan kuburan. Di halaman kita tuh tiba-tiba muncul kuburan. Kuburan ini setiap ending stage bakal ngeluarin zombie yang membuat speedrun makin lama. Kita dapat Doomsroom, salah satu tanaman yang sangat berjasa juga buat speedrun karena bomnya ini mencakup semua area. Jadi mempersingkat waktu sekali buat speedrun.
Stage malam kita selesaikan di waktu 1 jam 30 menit. Untuk stage berikutnya, si owner kita adalah seorang sultan karena punya private pool di halaman rumahnya. Kita diberi lily pad yang berguna buat menempatkan pasukan kita di dalam kolamnya. Terdapat zombie baru juga, yaitu ada zombie bebek, zombie pasukan katak, I am under the water. zombie pengendali lumba-lumba, dan Kang es krim. Yang nggak tahu tiba-tiba ada tukang es krim aja. Stage ini tuh cukup simple ya. Kita cuma tinggal nge-spam repeater buat main damage, kemudian disusul oleh chompers di depan dan dibantu sedikit oleh si squash. Dan di stage ini selesai di waktu 2 jam 33 menit. Stage berikutnya kita masih di rumah orang kaya, tapi di posisi malam hari. Dan terdapat tantangan baru, yaitu kabut. Kabut ini bisa membuat pandangan kita terbatas. Tapi ini bisa diselesaikan dengan tanaman lampu. Kita juga dapat jamur air yang sama kayak jamur ungu sih. Cuma bedanya dia lebih butuh waktu lama buat nge-recharge. Karena jumlah tanaman yang bisa kita pakai itu ada banyak banget, sedangkan kita cuma bisa pakai 8 slot saja. Jadi aku cukup membuang waktu banyak banget buat milih mau pakai tanaman yang mana. Ditambah ada zombie baru juga yang cukup annoying. Jadi aku harus benar-benar berpikir keras untuk tanaman apa yang mau ku bawa. Contoh, kalau misal di musuh ada zombie balon, otomatis aku akan pakai si peniup karena dia bisa menghilangkan balon dan juga kabut. Untuk zombie penggali, cukup kasih squash aja sih sebenarnya, daripada harus beli pisuter yang kembar siam ini. Mana harganya mahal, soalnya nanti di depan kita bakal dapat tanaman magnet. Ini yang selalu bakal ku pakai karena worth it. Dia bisa mengatasi zombie penggali, mengatasi zombie ember, zombie rugby, zombie pogo, dan banyaklah pokoknya. Masuk ke stage terakhir game ini, di mana pemilik kita secara random memutuskan buat menanam tanaman di atas genteng. Karena di genteng nggak ada tanah, otomatis kita perlu yang namanya pot buat menanam pasukan kita. Pot ini didapatkan setelah menyelesaikan level 1 pada stage rooftop. Bentuk genteng yang miring membuat tanaman yang bisa diletakkan di baris ketiga, 4 itu harus yang pelempar. Kalau tanaman yang menembak lurus itu harus diletakkan di baris ke-5. Untuk kombonya seperti biasa menggunakan repeater. Nanti setelah kita menemukan tanaman kopi, baru muncul strategi baru, di mana yang kita perlukan adalah beli gloomsroom, lalu kita letakkan di atas foamsroom. Dan jangan lupa letakkan tanaman ini di depan. Strategi ini tuh berlanjut kupakai sampai stage rooftop selesai. Paling cuma ada tambahan tanaman magnet waktu di level 9 saja. Di level 9 ini sedikit blunder ya sebenarnya aku. Doomsroomku mati sia-sia. Hal inilah yang membuat dua zombie ini bisa ngebobol sampai dalam. Ya sekitar 20 detik waktu kebuang sia-sia. Akhirnya sampai juga kita di final boss. Bertombok kita. Kunci lawan final boss adalah di cabai merah dan si freezer ini, dimana saat kepala bosnya itu turun, Hello, how are you? kita hujani dia dengan cabai merah. Setelah itu kita freeze dia, biar tanaman kita punya waktu tambahan buat ngehajar si bos ini. Di final boss ini juga ada beberapa momen-momen yang membuat jantungku mau copot. Really, nigga? Kayak contoh ini, dihajar sama banyak zombie raksasa. Untung aja masih bisa selamat ini. So,
akhirnya bisa menyelesaikan Plants vs Zombies speedrun di waktu 4 jam 33 menit 53 detik. Karena penasaran, aku ceklah leaderboard speedrun dan ternyata peringkat 164 dong. Ya emang speedrun tuh susah. Apalagi ini pertama kali aku nyoba speedrun. Okay. Cek cek cek.